Selamat pagi pemirsa. Tentunya senang sekali hari ini kita berdua hadir kembali dengan saya Hasana dan juga Saya Muhammad Mudassir tentunya dalam program Kopi Pagi. Kopi Pagi. Baik, luar biasa. Seperti biasa pemirsa ya, setiap hari Rabu kita akan membahas seputar tentang kesehatan. Dan tentunya bagi Anda yang mengalami permasalahan kesehatan, nantinya pemirsa bisa langsung bertanya bersama dengan kita di 081161000386. benar sekali. Dan kali ini tema kita apa sih Bang Budi? Wis, ini adalah tema yang paling aku suka Hasana ya. Kenapa itu? Langsung aja bacakan Hasana. Tema kita hari ini adalah Kanker tulang, apakah selalu diamputasi? Wah, ini tanda tanyanya besar. Tanda tanyanya besar banget. Kenapa aku senang Hasana? Kenapa itu? Karena kanker tulang ini ya Hasana ya tidak menyerang keluarga kami. Iya, haruslah. Iya tidak menyerang keluarga kami karena saya nggak punya tulang. Oh, kenapa itu kok? Iyalah kan saya nggak punya tulang Marcel, tulang Odi nggak Oh, punya. Subasa ya. Jadi Iya. jadi karena kami orang Jawa kami nggak punya tulang. Iya, sama dong. Saya juga Melayu gitu ya. Oh gitu ya. Jadi bisa nanti cari calon. Cari calon yang Sukunya Batak. oh ya dia punya tulang gitu Iya. ya. Tapi tentunya bukan itu ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang penyakit kanker tulang. Apakah Iya. harus diamputasi? Nah, ini biasanya langsung ada yang nyamber ya Gina. Iya, Apa ini- ya Hasana ya? Tapi kali ini kok agak Diem aja diem gitu ya. aja. Apakah ini pertanda? Pertanda apa? Teman kita mengalami kanker. Kalau kankernya sih udah pasti dia, tapi karena kantong nih- kering. Iya, maksud aku kan ini udah akhir-akhir bulan gitu kan. Noe, pagi-pagi lemes, orang udah ceria opening. Kenapa Noe? Pagi Budi. Pagi. Nur. Ke sana ya. Semangat dong, kasihan pemirsa di Iya. rumah nungguin. Iya. Noe kan banyak fansnya gitu Iya, loh. Noe itu identik ceria loh. Aku hari ini kurang ceria. Kenapa kurang Karena kaki ceria? sebelahku ini tulang ini sakit sebelah kiri, Bu. Kok sebelah kiri sakit? Iya, karena Jadi nggak bisa jalan? Bisa Terus aku katanya. tadi dari situ ke sini kayak mana? Terbang. Lompat. Ya mana tahu kan, Enggak, ngilang cuman- gitu. Kenapa? Ngilu gitu, karena kan kemarin aku hari Minggu tuh kan main futsal. Terus aku pemanasan lari gitu. Kan memang dari rumah aku lari sampai ke Kabanjahe kan. Jauh juga ke Kabanjahe. Makanya sanggup. Makanya agak terasa tulangnya gitu. Oh, gitu. Kayak nyeri-nyeri gitu. Apa itu karena jarang olahraga, tiba-tiba olahraga langsung berapa puluh kilometer gitu Iya, larinya. bisa Gitu, jadi. Budi. Nah, tapi kayaknya kalau langsung ke kanker enggak lah, Noe. Karena kan Iya. kanker itu perjalanannya Banyak panjang. prosesnya. Iya. Sampai tahunan. Oh, jangan nakutin gitu lah. Sebenarnya aku cuma mau nyeritain hari-hariku aja. Oh, gitu. Sebenarnya ada yang mau aku bilang ini. Apa? Kemarin teman aku ada jatuh. Oh, gitu. Iya. Jatuh Tapi apa nggak ini? tahu ya. Jatuh cinta atau Nggak, jatuh bukan. bangun? Bukan. Jatuh bangun aku mengejarmu. Lagu Bukan dong. itu Budi. Jadi Ini apa? serius ini. Serius, Iya, oke. makanya baik, Kemarin serius. teman aku tuh jatuh. Ya kan. Dia lagi naik kereta api tuh. Bukan motor maksudnya kan. Iya, gitu kan. sepeda Nah, motor. Iya, sepeda motor. Terus? Terus jatuh abis itu membengkak. Terus kita nggak tahu sampai sekarang. Oke. Itu kenapa? Bengkak gitu? Penyebabnya, Iya, Tapi Besar udah gitu. berobat belum? Di bagian Udah, mana? udah. Di bagian Berobat. mana? Udah, di Kaki. bagian pas di sini. Di ini apa namanya Dekat tulang. sendinya? Iya, Tungkainya, sendi, tungkainya. Iya. Oh Di gitu. situ. Jadinya pas sekali karena tadi Budi cerita soal tulang kanker ya. Itu. Kanker Nah, tulang. itu apakah betul atau tidak penyakitnya? gitu. Karena dia sampai sekarang belum berani Belum berani apa? untuk ke periksa ke dokter. Loh, Mungkin dia gitu. takut ya. Nggak boleh lah, kenapa nggak harus Mungkin dia periksa? takut. ya Karena kan biasa orang itu kan ada takutnya Oh, atau gitu. ya gitulah atau dia terkendala dengan biaya atau apa gitu. Oh Budi. gitu ya udah. gitu. Nanti ya kita akan bahas, kita akan tanya Kupas apakah tuntas ya kanker nanti. tulang ini bisa dari trauma jatuh gitu ya kan. Nah, Apa kita hari ini Kebentur, bawa kebentur. mangga? Hah? Bawa mangga kita hari ini. Kok mangga? Dikupas tuntas katanya. Gimana sih Bu? Maksud dia ngomongnya? Dia gitu emang akademisi kali tengok lah, dia kan kayak ibu guru Iya, ibu sekarang. guru. Hari ini aku agak kabur sedikit lah dari Iya. kelas. Baju ibu guru ya, IPK dia kayaknya 2,8. Itu udah ketinggian dia kan nasakom. Oh iya, Nasib, 2,0. nasib 1 koma. Enggak, aku dulu kumlot tahu. Oh, kumlot. Biasanya kita kalau hari Rabu, pasti kalian tuh datangi dokter yang ganteng, yang cantik. Oh Iya. iyalah, jelas. Ya kan? Yang smart-smart.
Ini kalian mau datengin siapa kira-kira? Oh ini tetap lah dokter kita dokter yang cakep dan kece banget. Benar. Wah. Ini dokter-dokter yang dia belum ngobatin, ya, Udah sembuh? pasiennya. Wah. Nah, jadi kita memang mencari dokter-dokter yang seperti ini. Iya, jadi udah penasaran Noe ya? Iya penasaran. Penasaran. Serius penasaran. Ya, langsung saja kita panggilkan dokter kita hari ini yaitu Dokter Dokter Andriandi, Magister Kedokteran Surgery, spesialis ortopedi konsultan. Wow, mana dokter kita nih? Wah. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi, dokter. Mari dokter ke Wah. tengah dokter. Waduh. Nah, benar kan Ya. cakep dokternya. Betul ya yang dibilang Gimana, Budi. gimana? Wah. Ini kalau misalnya rambut dokter ini agak segini sih, ini udah kayak Event Seventeen loh dokter ini. Even 17 ya. Atau kalau pakai poni depan Poni. udah kayak ini Ah, ya, itu abang-abang. Song Joong Ki. Aduh. Ala-ala Korea kan, cakep kan? Nah tapi yang pasti ya pemirsa di rumah juga udah nggak sabar nih untuk ngelihat bagaimana sih penyakit kanker tulang ya. Biar lebih enjoy lagi kita duduk ya Noe ya. Tapi bentar lah Bu. Kenapa? Sebelum kalian duduk, ada loh mau tanya. Apa lagi? Dokter, itu kalau misalnya di daerah sini tuh dokter, tulang itu agak sakit, itu gimana ya dokter ya? Kanker tulang emang ada yang sebelah sini dok? Iya. Jadi nanti kita cerita tentang kanker tulang. Iya. Kanker tulang itu bisa menyerang semua tulang. Oh, Tapi dari memang- ujung rambut sampai ujung kaki. Oh gitu, tapi Nah. dia ini memang dokter penyakitnya tuh di atas tanggal 20-an gitu dokter di Aku sini. tahu, Kayaknya aku tahu. udah paham Aku nih. udah Oke. tahu, aku udah tahu. Harusnya nggak makin sakit dong, Jadi karena lu- nggak berat. Harusnya makin ringan. Ya kan cuma begitu gini, alamak oi sakitnya nggak ada isinya kan Kantong- gitu. kantongnya kering. Kantung kering loh Justru di dokter. awal bulan berat jadi sakit harusnya. Banyak bayar cicilan ya dok ya. Beban hidup ya Noe ya. Udahlah Noe. Nanti dikasih tahu ya dokter ya. Ya, oke. Iya, Siap. balik dulu ya Budi ya. Silakan, iya. Ayo. Oh, kesana, iya, lupa. kesana. Pokoknya kalau Noe setiap hari, setiap Ada aja tanggal dia masalahnya. kanker kering terus kok dok. Tapi pertanyaannya banyak ya. Aduh. Saya Silakan, masalah dokter. hidupnya juga banyak kayaknya. Silakan dokter. Kelihatan dari wajahnya ya dok ya. Waduh. Waduh, kita seneng banget loh hari ini bisa kedatangan dokter Andi. Ya dokter gimana kabarnya sehat ya Ya, dok ya? alhamdulillah baik. Waduh, ini bener kan dugaan aku. Pasti kalau dokter ngobatin udah langsung sembuh. Nengok senyumannya dokter ya kan. Ya, Amin. itu agendanya ada dua. Apa itu? Atau gejalanya tuh terus menerus supaya untuk ketemu dokter Oh iya, terus. Bu, iya. Biar ketemu lagi ya. Gitu. Baik, Yang dokter nggak ada penyakit pun diada-adain. Yang nggak ada penyakit pun diada-adain gitu ya. biar bisa ketemu ya. Iya. Baik, dokter di Kopi Pagi kita akan ada menyuguhkan kopi. Dokter minum kopi? Saya boleh minta kopi ya? Oh Iya. boleh, Kopi. siap. Boleh, Bang sesuai Cakil. tema ya, dokter ya. Masuk. Wih. Ya, halo. Ya. Udah cuci tangan belum ya kan dokter? Ya. Ini aja kok Ih. Kok kayak gitu, Budi? Nggak yang minum boleh. kopi. Iya, saya kopi. Apa tuh? Americano aja. Oh, americano. Oke, Pakai gula dokter. nggak Nggak dok? usah pakai gula. Nggak usah pakai Nggak usah. gula. Oke, siap. Oke. Kak, Seperti biasa. oke. Aku kayak biasa ya bang, nggak pakai gula. Oke. Oke. Bandre nggak ada. Dok, Bandre nggak ditunggu dok ya. Iya, Kak. boleh. Makasih ya, Makasih. Bang Cakil. Makasih ya Bang Ya. Cakil. Ya. Baik. Bang Cakil ini kopinya paling enak, dokter. Set-TVRI aja. tapi. TVRI ya. Ya, jangan dibandingkan. Dan kami juga ingin menyapa seluruh pemirsa yang saat ini menyaksikan lewat live streaming TVRI Sumatera Utara. Nantinya pemirsa juga bisa bertanya lewat live chat di kanal YouTube kita, live Benar streaming sekali. TVRI Sumatera Utara. Nah, kali ini pembahasan kita adalah kanker tulang, apakah selalu diamputasi? Nah, ini menjadi pertanyaan seluruh masyarakat ini, Dok. Apakah seluruh Kanker tulang. penderita kanker tulang ini harus diamputasi? Tapi sebelum menjawab itu, dokter, kita juga pengen tahu ini secara detail, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kanker tulang itu sendiri, dokter? Ya, Silakan, dokter. oke. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih. Nah, kalau kita berbicara tentang kanker tulang itu adalah tulang yang mengalami kanker. Yang dikatakan mengalami kanker tuh pertumbuhan tulang yang tidak benar nih. Harusnya pertumbuhan tulang itu akan mencapai keseimbangan yang antara hidup dan mati. Nah, ini lebih banyak sel yang hidupnya sehingga tulangnya nanti keropos, hancur, membesar, bahkan sampai nanti berdarah, pecah pembuluh darahnya. Saking pertumbuhannya itu ya tidak bisa dikontrol gitu sih. Sehingga nanti banyak orang-orang dengan kanker tulang itu datang dengan penampilannya itu kurus, sakit, nggak kita bilang istilahnya kaheksia. Istilahnya artinya, waduh menderita banget nih.
Kan kelihatan orang cancer tuh, waduh, kelihatan menderita banget, muka pucat, sembab, ya seperti itu. Oke, itu. baik. Nah, kalau ngomong ini ya dok ya, kanker tulang. Kalau kanker itu kan tumor ganas ya begitu ya dok ya, Benar. yang menyerang bagian tubuh kita. Nah, untuk kanker tulang ini sendiri ya, kankernya itu memang tumbuh di tulang ya, atau memang sebagai bentuk penjalaran dari kanker di organ yang lain gitu dok? Ya, oke. Pinter masnya nanyanya. Oh, Jadi iya. gini nih. Aduh, Oke. jadi saya malu. Padahal tadi saya sebenarnya mau membicarakan sekedar cuma kanker tulang nih. Nah, kalau Mas berbicara tentang itu, kanker tulang itu ada penyebaran dari tempat lain ke tulang, ada yang memang dari tulang itu sendiri. Oh, gitu. Nah, jadi dua-dua itu Masnya benar. Jadi kalau misalnya era sekarang tuh banyak orang dengan kanker payudara, kanker prostat, kita tahu semua kanker leher, itu endingnya nanti di tulang. Jadi tulangnya itu akan diserang sama si kanker prostatnya, si kanker payudaranya. Tapi ada juga kanker yang memang cupluk awal mulanya itu dari tulang itu Tulang sendiri. itu sendiri, Iya, nanti gitu baru ya. lari ke mana-mana nih, bisa lari ke paru-paru, lari ke otak gitu sih. Dua-dua bisa terjadi gitu. Oke. Tapi dua-dua kanker, dua-dua Kanker ya. ganas. Baik. Dikatakan ganas ya karena dia bisa menyebar kemana-mana. Gitu. Oke, nggak Untuk- sia-sia ya Hasana ya. Benar sekali. Kuliah dulu, kerja keras. Banding tulang. Dulu pengen jadi dokter ya, tapi nggak kesampaian kayaknya. Keselip kita aja dokter. Dokter, kalau kita berbahas tentang penyebabnya itu sendiri, seperti kejadian yang dialami temannya Noe, itu benturan keras itu apakah salah satu penyebab untuk kanker tulang, dokter? Ya, oke. Itu banyak banget mitos yang beredar di masyarakat. Dok, abis jatuh, dia tumbuh nih, kok makin bengkak, makin Bengkak benjol. gitu ya. Nah, sebenarnya dibilang trauma atau benturan itu menyebabkan tumor, tidak. Tapi emang udah ketika trauma, ketika benturan, ini si pasien jadi aware nih. Kok jadi sakit ya kena benturan, nah barulah dia berobat. Oke, setelah di pemeriksaan, di ronsen, kok ada something yang nggak benar nih dari secara foto. Nah, sebenarnya sebelum itu trauma atau benturan itu terjadi, udah ada di luar itu sel tumornya, tapi belum dirasakan. Tapi belum Oke. dirasakan. Nah, ketika trauma atau benturan terjadi, baru oh iya kita foto deh, kita periksa dulu deh, gitu sih. Oke. Oke. Berarti trauma tersebut itu sebagai ini ya faktor pemicu ya dok ya. Faktor pemicu Karena bisa- sebenarnya sel kanker itu juga sudah ada dalam Sudah tubuh ada kita. di luar sebelum Baik. trauma itu terjadi. Baik, pemirsa kita masih akan lanjutkan kembali ya pembahasan dari Kita sampai mau iklan loh nungguin abang. Iya, Bang Biar makin Syakir. semangat. Ya, makasih Ya dok, Bang. Amerikanunya. Iya. Oh, Sampai luar mau biasa iklan kami sekali. nungguin. Baru dipancing udah keluar ya. Sorry ya Bang Budi ya. Makasih Bang Makasih, Cakil. Bang Silakan duduk ya. Baik, silakan dokter Ya, ya oke, diminum. makasih. Ini seger banget loh dok kopinya. Waduh, untuk pemirsa boleh diambil nih cemilannya ya, minumannya juga hangat-hangat nih untuk sarapan, nemenin kopi pagi bareng kita di sini. Memang udah lama juga nggak minum kopinya Bang Cakil, soalnya beberapa hari ini kita tur. Kangen juga. Gimana dok kopinya Bang Cakil? Enak. Enak Ini ya, Dok, kopi terenak yang saya rasakan seumur hidup saya. Wih, Wih, seumur hidup. kali kita kasih tepuk tangan. Paling nggak bisa nih kalau kayak gini. Tepuk tangan dong buat Bang Cakil. Bang Cakil, luar biasa Bang Cakil. Bang Cakil itu nggak ada peletnya kan? Aku curiga. Dok, ini nggak peres kan dok? Dipesenin gitu tadi sebelum. Oh, dipesenin Dipesenin di gitu. briefingnya. Tapi nggak apa-apa Hasana. Menyenangkan hati orang lain itu merupakan ibadah. Ibadah ya, Masya Allah. Luar biasa. Oke, kita lanjut lagi dokter. Nah tadi Hasana mau nanya apa? Terkait dari penyebabnya, kira-kira selain penyebab benturan dan lain sebagainya itu ada faktor apa lagi dokter? Ya, jadi dikatakan tumor atau cancer itu penyebabnya sampai sekarang itu nggak diketahui dengan pasti. Tapi teori-teori yang berkembang dikatakan bahwasanya teori radikal bebas, teori oksidatif, artinya hal-hal yang nggak benar buat tubuh itu memicu sel kanker kita berkembang. Seperti misalnya kayak penyedap, pewarna buatan, pemanis buatan. Nah, hal-hal tersebut juga memicu untuk terjadinya adanya sel itu berubah bentuknya. Sel itu berubah siklus hidupnya sehingga akan memicu terjadinya kanker. Tapi dikatakan kalau ini penyebab pasti untuk terjadinya kanker itu sampai sekarang tidak ada. Gitu sih. Nah, hidup kita sampai makin kemari kita hidup dengan hari-hari dengan
sekeliling kita radikal bebas, oksidan bebas, sehingga hal itu juga memicu Faktor ya? terjadinya faktor sel-sel itu berubah. Makanya sekarang itu kan berkembang kita minum antioksidan, Iya, benar-benar. minum ini, minum itu supaya ya salah satunya adalah mengurangi resiko terjadinya kanker. Oke, baik. Nah, untuk tanda dan gejala sendiri, dokter. Nah, kalau kanker kan biasa ya identik dengan benjolan begitu ya, dok ya. Nah, apakah kanker tulang juga mengalami benjolan yang cukup besar begitu, dok? Benar, benar. Jadi justru di masyarakat kita kalau sakit-sakit sedikit tuh rasanya udah deh minum obat dulu, nggak usah berobat ke dokter. Sepele, bisa Sepele. terlihat Tapi sepele ya, sebenarnya dokter? itu salah satu pertanda. Iya. Kok udah minum obat masih sakit, ditahanin sebulan, ntar lagi hilang kok nggak sakit lagi, tetap sakit. Nah, datang ke dokternya itu ketika udah benjol. Udah parah gitu ya, iya, dokter ya? kebanyakan datang ke kita itu udah benjol, udah berdarah. Nah, baru datang ke dokter. Padahal sebenarnya di awal dia udah merasakan, dok saya udah sebulan lalu ini rasanya sakit, tapi kok nggak hilang-hilang. Nah, sebenarnya udah 1 bulan dia sakitnya seperti itu. Baik, nah sebenarnya dok tanda dan gejala seperti apa dok yang bisa ditandai oleh masyarakat agar tidak sampai udah tahap lanjut baru berobat ke dokter begitu dok? Iya benar. Jadi ya kalau kita bicara kanker ya kita lebih baik deteksi dini. Artinya iya, jangan siap. sampai berobat di fase yang Sudah sudah parah. lanjut. Artinya kanker itu kalau berobat di fase yang sudah lanjut, angka kesembuhan itu juga jadi Mengecil ya, lebih dok, ya? kecil. Oke. Bahkan mungkin tidak ada lagi harapan untuk sembuh. Biasanya kalau udah kanker berobat di fase yang lanjut. Sehingga deteksi dininya adalah ketika pasien dengan kok sakit ya tulang-tulang saya, terus sakitnya itu nggak biasa. Boleh sakit kalau misalnya ketika kita baru jalan lari banyak nih, jalan banyak, aktivitas banyak, oke ya wajar lah misalnya lutut sakit, panggul sakit. Tapi ketika kok saya duduk aja hari-hari tidur aja sakit dan makin lama makin sakit. Dan biasanya tipikal kanker tulang ini adalah sakit yang terus-menerus. Udah minum obat juga masih sakit, sehingga ketika orang merasakan sakit terus-menerus dia nggak mau makan, nggak bisa tidur. Oke. Akhirnya ya kelihatan Kusam gitu ya, dok ya? Kusam dan kelihatan tuh performanya dia tuh kelihatan penampilannya tuh benar-benar kok kasihan banget gitu, kok menderita banget seperti itu. Berarti ada paket letih, lesuh, lunglainya ya dok? Nah, 3L ya? 3L-nya ada ya dok ya? 3 ya, bukannya 4 ya. Oh, Satu udah. lagi apa? Ada Oh, satu lagi letoy. udah paket komplit ya. Udah paket 4L. komplit ya dok ya? Baik, Oke. terkait juga benjolan ini dokter. Fakta atau mitos dokter? Katanya kalau yang ganas itu dia malah tidak sakit ketika ditekan benjolannya itu dokter. Oh, oke. Itu mitos. Jadi itu mitos ya? justru tadi Masnya ada bilang tuh kalau cancer itu perjalanannya panjang Iya, ya. benar. benar. Justru kalau cancer, kalau kanker itu kan ganas tuh. Perjalanannya singkat. Oh, Bisa 2 bulan langsung trut besar. pakai jalan tikus dia ya dok ya? Jadi Kayak lalu lintas ya. jadi kalau Mbaknya bilang tadi kalau kanker itu nggak sakit, itu salah. Justru kalau tumor yang tidak ganas, tumor jinak itu keluhannya biasanya nggak sakit, keluhannya cuma benjolan doang. Tapi ketika kita sangkakan tumor itu ganas, cancer, nah dia nggak benjolan tapi tetap sakit. Walaupun, waduh nggak ada apa-apa kok, tapi kok sakitnya. Nah itu kita boleh curiga bahwasanya ada something yang mungkin, tumor gitu sih. Ada tumor yang mungkin ganas. Justru kalau cancer itu biasanya sakit gitu. Iya, Sakit ya itu. dokter. Kalau dilihat dari epidemiologinya ini dok, nah untuk penderita kanker tulang yang ada di Sumatera Utara ini gimana gambarannya dok? Ya, jadi gini, berbicara tentang kanker tulang yang tadi saya sebutkan, apakah tumor tulang itu yang akibat dari penyebaran tempat lain ke tulang? Nah, itu terjadi biasanya usia tua. Usia tua. Usia 50 tahun ke atas. Tetapi kalau tumor yang berdiri sendiri yang memang asal muasalnya dari tulang, itu justru anak-anak. Oh, anak-anak ya dok ya? Anak-anak. Oh. Sekitar usia berapa dokter? Ya, bisa dari usia 5 sampai 20 tahun. Jadi justru yang tumor yang berdiri sendiri di tulang itu justru terjadi banyak pada anak-anak. Oke, apakah itu bisa mengidentifikasi bahwasannya yang kanker pada anak-anak itu dok? Nah itu bisa jadi bawaan genetik gitu dok? Ya, jadi sebenarnya, nah kembali lagi, teori penyebab kanker itu adalah teori mutasi genetik. Artinya adanya perubahan bentuk gen. Oke. Nah,
faktor bawaan bisa jadi. Bisa jadi Nah, ya, Dok, bisa ya? jadi di keluarganya dia ada perubahan gen yang menyebabkan cancer tulang. ini. Nah, bisa jadi. Tapi Oke. itu bukan penyebab mutlak bahwasanya Bukan mutlak ya. orang yang kanker tulang di orang tuanya akan terjadi di anaknya. Enggak. Itu enggak Itu ya, salah satu faktor pencetus faktor resiko seperti itu. Oke, nah itu dia. Kita jadi udah tahu ya. Jadi emang kalau kanker yang murni tumbuh dari tulang itu banyak penderitanya untuk yang anak-anak. Anak benar, tapi 5 kalau sampai yang 20 tahun ya dokter Iya. ya. tapi kalau yang bentuk manifestasi dari jaringan kanker yang Organ-organ ada yang organ lain. dari lain itu dari orang-orang tua. Iya, di begitu. usia 50 tahun ke atas Oke, tentunya. baik pemirsa jangan kemana-mana. Bagi pemirsa yang ingin bertanya, pemirsa bisa hubungi kita di 081161000386 atau pemirsa juga bisa bertanya lewat live chat di live streaming TVRI Sumatera Utara. Kita akan saksikan terlebih dahulu, ini dia penampilan spesial dari Noe Noe and Friends. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di, Di Kopi Kopi Pagi. Kopi Pagi. Oke, masih bersama dengan Dokter Andi ya dalam pembahasan kanker tulang apakah, Apakah selalu harus diamputasi. Nah, kita tadi sudah sedikit tahu ya Dok ya informasi bahwasannya memang kanker tulang ini bisa disebabkan karena memang kankernya tumbuh di tulang itu sendiri atau merupakan manifestasi perjalanan dari kanker di organ lain. Nah, untuk usia sendiri Dok yang manifestasi dari penjalanan kanker di organ lain gitu Dok. Itu paling banyak diderita laki-laki atau perempuan ini Dok? Ya, Gender dua-dua ya, sama. jenis Sama? gender. Sama. Oke. Jadi kan kalau di usia tua itu kanker yang paling banyak pada laki-laki itu prostat. Iya. Nah, kanker prostat bisa lari ke tulang, Oke. menyebabkan tumor tulang juga. Nah, di perempuan apa yang paling sering? Kanker payudara. Oke. Kanker payudara juga bisa menyebabkan penyebaran ke tulang. Kanker payudara, kanker serviks, semua kanker itu pada Endingnya di akhirnya tulang ya? endingnya di tulang. Kalau nggak menyebar ke paru-paru, pasti menyebar ke tulang. Makanya kan kalau misalnya kanker prostat udah lari ke paru-paru, kanker payudara udah lari ke paru-paru. Nah, kalau nggak lari ke paru-paru, biasa lari ke tulang. Gitu. Gitu ya Itu Dok untuk ya. proses penyebaran seperti apa dok? Ya, melalui aliran darah. Jadi di tubuh itu sudah terlalu banyak sel kankernya sehingga dia bermigrasi keluar dari tempatnya, mencari tempat baru. Nah, paling banyak tempat barunya kalau nggak di paru-paru ya di tulang. Di tulang, Seperti itu. Semua kanker biasanya lari ke paru-paru dan lari ke tulang. Oke, nah tentunya untuk melihat secara lebih detail lagi ya penjelasan terkait dengan kanker tulang ini, dokter sudah menyiapkan materi ya Dok ya. Benar, Kita benar. akan simak bersama materi dari Dokter Andi. Silakan Ya, dokter. oke, Silakan, terima kasih. dokter. Ya. Oke. Ya, jadi pagi ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berbicara tentang tumor tulang. Tapi di sini saya berbicara tentang tumor tulang yang berdiri sendiri. Oke. Artinya bukan penyebaran dari tempat lain ke tulang, tapi tumor yang asal muasalnya dari Kanker tulang itu tulang. sendiri, Sendiri, seperti itu. Boleh dilanjutkan? Nah, oke. Nah, jadi kita berbicara tentang kanker tulang itu, kanker tulang kita cerita tentang sarkoma. Sarkoma itu artinya ganas. Ganas ya, Ganas. Dok, Nah, kita cerita tentang sejarah mulai dari 1970 itu awal-awal mulanya itu semua kanker tulang, semua tumor tulang tuh pasti diamputasi. Tapi seiring berkembangnya dengan obat-obat kemoterapi, udah ada CT scan, udah ada MRI dan adanya prostesis. Prostesis itu artinya bisa mengganti daerah yang kena tumor. Misalnya paha kena tumor, kita ganti. Bahu kena tumor, kita ganti. Kaki kena tumor, kita ganti. Kita bisa ganti semuanya. Seiring perkembangan zaman ini, perkembangan MRI, CT scan, kemoterapi, obat-obatan, dan lain-lainnya. Nah, makin berkembanglah teknik operasi. Dok itu diganti maksudnya tulangnya itu diangkat begitu Dok? Tulangnya diangkat, terus diganti dengan metal. Oke, Dengan buatan implan. ya, Dok, ya? Dengan implan. Oke. Mungkin yang lebih awam adalah lebih familiar tentang ganti lutut. Nah, semua orang iya, pasti iya. tahu nih ganti Iya, lutut iya, ya. iya. Lututnya diganti. Nah, ini bukan lututnya aja diganti. Paha dan lutut juga kita bisa ganti. Satu ininya, Satu tulang satu paha, tulang ya. satu lutut sampai satu kaki itu kita bisa ganti. Tapi memang ada syaratnya, tidak semua bisa kita pertahankan. Artinya kita bisa pakai yang kita ganti-ganti itu, nggak semua. Nanti kita lihat persyaratannya. Tapi seiring perkembangan dengan obat-obat kemoterapi, MRI, CT scan dan prostesis, nah sekarang ini era namanya limb salvage. Artinya kita mencoba menyelamatkan anggota gerak yang terkena tumor itu sendiri. Nah,
Tapi memang kan kalau kita berbicara tentang kanker tulang itu sebenarnya insidensinya kecil. Kecil, tapi walaupun kecil kok makin sekarang makin, kalau dulu dibilang 1%, tapi sekarang ini kok makin lama makin banyak. Dulu ketika mungkin 10 tahun lalu saya sekolah, mungkin 1 kasus baru 2 bulan, 3 bulan. Sekarang ini pasti ada 3 kasus baru minimal 1 bulan, 3 kasus baru 1 bulan. Sehingga makin seiring dengan tahun demi tahun kok makin banyak ya kasusnya. Ya, slide berikutnya. Nah, beginilah tipikal masyarakat kita baru datang berobat ke dokter, ke rumah sakit. Sudah Ini seperti dijumpai ya, ini. Dok, ya? Iya. Nah, awalnya dia pasti mengeluhkan sakit ini. Nggak mungkin gujruk langsung kayak gini. Pasti awalnya mengeluhkan sakit. Tapi tipikal masyarakat kita ini udah kayak gini nih, baru datang ke dokter, ke kita. Kayak gini bisa nggak kita pakai yang ganti-ganti itu? Nah, dengan kondisi kayak gini rasanya sudah sulit untuk mempertahankan kakinya. Tapi dok tadi katanya bisa ganti lutut, ganti paha. Nah, lututnya, tulangnya bisa diganti, tapi pembuluh darahnya yang udah jadi tumor, ototnya juga jadi tumor. Ini dengan kondisi kayak gini udah nggak bisa diganti semuanya gitu sih. Artinya dengan kondisi kayak gini ya kita harus amputasi. Nah, ada syarat memang yang harus dipenuhi, tapi kebanyakan mostly datang dengan kondisi kayak gini nih. Ya, slide. Nah, tumor tulang bisa terjadi dimanapun, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang penting ada tulangnya ya, Dok ya. Yang penting ada tulangnya. Tapi tadi tulang yang abang bilang tadi kayaknya jangan sampai lah ya. Tulang doli, tulang apa tadi. tulang Nah, mulai dari gambar yang di atas, itu di tulang ekor. Bisa terjadi. Tulang bahu, ini di lutut, di ankle, di bahu, di paha. Semuanya bisa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa kena namanya kanker tulang. Oke. Tapi ya memang kayak ginilah tipikal masyarakat kita datang berobat ke rumah sakit udah kayak gini nih. Gitu. Oke, slide. Nah, oke, balik lagi boleh? Balik, sorry, maaf. Nah, lihat gambar yang tulang ekor itu kurus. Nah, juga ini seperti ini, kurus ya. Udah tidak berdaya. Nah, tipikal orang cancer seperti itu. Kurus, tidak berdaya, rasanya kok menderita gitu. Ya, dengan kondisi kayak gini nih banyak datang ke kita dengan kondisi yang udah late ya, sudah terlambat artinya. Slide. Nah, jadi ketika kita udah ada gambaran klinis seperti itu, kita ronsen. Nah, kok ronsennya ini kok agak beda ya? Kok ada kayak gambar tulang sinar matahari, terus ada bolong-bolong. Nah, ini artinya ada sesuatu yang nggak benar. Ya, slide berikutnya. Nah, ini dia. Kok ada kayak seperti ini, seperti itu, kayak digigit. Gitu ya, Dok ya? Hah? Tumpukan-tumpukan juga. Iya, tumpukan-tumpukan atau bahkan kayak gini nih, kayak digigit. Tulangnya kayak digigit. Nah, tulangnya kayak digigit. Nah, ini ada sesuatu nih. Nah, kemungkinan kanker tulang. Ya, dengan kondisi kayak gini. Slide berikutnya lagi. Nah, ini tadi yang di tulang ekor. Udah seluruh anggota di dalam organ di dalam panggulnya dia ini udah terlibat tumor. Artinya kondisi kayak gini ya udah sangat-sangat terlambat nih mau ditanganin. Kronis ya, udah kronis. Sudah kronis. Nah, itu juga di pergelangan kaki, tulangnya hancur, ini di panggul. Nah, semuanya ini yang tadi, gambaran yang tadi yang bahunya besar, tulang ekornya besar, ini tulangnya habis digerogotin, hancur. Ya, slide berikutnya. Nah, jadi inilah tadi yang ada perkembangan yang tadi saya bilang, MRI, CT scan, kita bisa mendeteksi nih kira-kira apa yang kena. Kira-kira apa yang bisa diganti. Dan kita bisa mencapai kadar, jadi gini, kalau kita lihat di sini, kesannya tumornya cuma di sini secara gambaran klinis tadi. Ternyata tumornya udah ada di atas. Artinya, kita harus potong di sini. Nah, sebelum MRI ini ada, mungkin kita udah familiar lah dengan namanya MRI. MRI itu kita bisa melihat nih, oh ternyata tumornya sampai sini. Mungkin secara ronsen nggak kelihatan nih tumornya sampai sini. Nah, prinsip operasi tumor itu harus sebersih-bersihnya supaya tumornya tidak tumbuh lagi dan tumornya tidak menyebar. Nah, seiring dengan MRI ada, CT scan ada, jadi kita bisa memastikan memang operasi yang kita lakukan itu bersih, tumornya tidak tumbuh lagi dan tidak terjadi penyebaran. Slide berikutnya. Nah, ini juga bisa kita lakukan bone scan atau PET scan, kita bisa lihat nih tumornya ada di mana aja. Tumor tulang ini bisa terjadi lebih dari satu tempat. Bisa aja di lutut, juga ada cupluk di bahu. Gitu Bisa di 2 tempat ya. Nah, dengan adanya PET scan kita atau bone scan kita bisa tahu nih tumornya di mana aja. Sehingga kita bisa langsung treat terapi di awal sehingga angka kesembuhan juga jadi lebih besar. Perbedaan dari bone scan dan PET scan ini seperti apa, Dokter? Bone scan ini untuk ngelihat deteksi tulang. Tulangnya di mana aja yang kena. Tapi PET scan
belum ada terjadi kerusakan, dia udah bisa lihat nih ada aktivitas sel yang nggak benar. Nah, kalau bone scan kelihatan udah ada kerusakan tulang, kerusakan bagian tulang di mana tumor itu Berada gitu ya. pergi. Tapi kalau PET scan belum ada terjadi kerusakan, udah tahu nih, oh ada aktivitas sel yang nggak benar di bahunya, di lututnya. Tapi secara MRI, secara ronsen masih oke-oke aja. Nah, itu kita bisa jadi deteksi dini sebenarnya dengan adanya PET scan. Eranya sekarang kalau kita cerita cancer, mau cancer apapun, eranya adalah PET scan. Scan ya. Melihat kok bahu payudara sakit ya, tapi kok kan ada namanya mamografi untuk deteksi payudara, foto, USG, nggak ada apa-apa. Tapi ketika PET scan ada aktivitas sel yang nggak benar di sini, itu bisa jadi deteksi awal sehingga kita langsung bisa terapi secepatnya, ya. Ya prinsip terapi cancer itu makin dini makin besar harapan untuk sembuh. Seperti itu. Baik, dokter. Slide. Nah, ini dia banyak terjadi dengan kondisi kayak gini, ya. Intinya adalah biopsi. Biopsi itu adalah mengambil sampel, mendeteksi, memastikan ini tumornya apa. Ya, slide berikutnya. Nah, ini dia kemoterapi. Nah, oke, slide berikutnya. Slide berikutnya. Mungkin kita cerita tentang yang tadi ya, kanker tulang apakah harus amputasi atau tidak. Slide. Nah, jadi ketika kita bicara kanker tulang, ada pengobatannya adalah kemoterapi, operasi, dan kemoterapi. Operasi bisa jadi operasi amputasi, Oke. apakah operasi yang kita bisa menyelamatkan anggota gerak. Tapi sekarang ini eranya era untuk menyelamatkan anggota gerak. Makanya tema kita ini, apakah harus amputasi? Sebenarnya enggak. Enggak ya, Slide. Dok ya? Oke. Terjawab ya, Dok ya. Nah, slide berikutnya lagi. Oke, nah ini dia. Jadi setengah paha tumornya. Ini kita cerita apa gambarnya agak-agak mengerikan ya. Iya, benar dokter. Ngelihatnya agak-agak udah mengerikan. lemes. Nah, oke. Tapi mungkin sambil minum kopi, minum teh enak kali ini. Enak kali. Nah, ini tumornya terjadi di paha, di setengah paha sampai lutut. Ini lutut, itu paha. Nah, ini tumornya dibuang, kita bisa ganti nih setengah paha sampai lutut. Oh. Ini dia yang saya katakan tadi. Ya, ini kita bisa ganti. Nah, tapi memang harus ototnya juga masih oke, pembuluh darahnya juga masih oke, tulangnya kita bisa ganti. Oke. Ya, slide berikutnya. Nah, ini juga tumornya setengah paha sampai lutut, ini kita bisa ganti. Lutut sampai setengah paha. Ya. Oke, sambil minum nggak apa-apa melihat darah-darah seperti ini. Slide berikutnya Belum lagi. dibuat sambal kecapnya, Dok. Oke, ya. Itu seperti itu tadi tuh. Nah, tumornya di dekat lutut dan setengah paha, tumornya dibuang, kita ganti. Ya. Slide berikutnya. Nah, yang tadi setengah paha sampai lutut. Ini satu paha dari panggul sampai lutut, kita bisa ganti. Bisa juga. Ini dia. Jadi ini tumornya dari panggul sampai lutut, tumornya diangkat, kita ganti nih dari panggul sampai lutut. Kita bisa ganti, ya. Oke, slide berikutnya. Nah, yang lainnya adalah kita tidak mesti harus mengganti, terutama misalnya pada anak-anak di bawah 10 tahun kita usahakan jangan mengganti. Karena anak-anak kan masih proses Pertumbuhan tumbuh, ya, supaya tidak mengganggu. Jadi biasanya ini tumornya di dekat ankle, tulang yang tumornya itu dibuang. Nah, ini tumornya dibuang. Nah, tulang yang kecil di daerah sini, ini kan kalau di daerah ankle itu kan ada 2 tulang. Tulang yang kecilnya itu kita pindahin ke tulang yang besar. Kita harapin tulang yang kecilnya itu jadi besar. Nah, seperti itu, supaya tidak mengganggu proses tulangnya tumbuh, seperti itu. Slide berikutnya, ini anak 10 tahun ya. Nah, atau misalnya seperti ini nih. Tumornya di paha, tumornya diangkat, baru dibersihkan, jadi sisa tulang. Nah, baru kita masukin lagi. Baru ini kita kekosongannya itu kita kasih misalnya semen tulang atau untuk menguatkan isi yang daerah tulang yang kosong, seperti itu. Slide berikutnya. Nah, oke, ini juga anak-anak. Anak-anak biasanya seperti tadi saya bilang, kita biasanya tidak ganti-ganti. Artinya kita usahakan pakai tulangnya dia supaya tulangnya tetap tumbuh, harapannya tetap normal. Nah, tumor tulangnya di daerah pergelangan tangan. Nah, kita ambil tulang di pergelangan kakinya dia, di tulang yang besar dan yang kecilnya diambil kita pindahin ke tangan. Nah, sehingga jadinya seperti ini, ya. Tulangnya yang di sini diambil, baru diganti dengan tulang yang di tungkai pindah ke sini. Dia bisa seperti ini. Ya, slide berikutnya. Nah, ini juga tumornya di tulang kering dibuang, baru kita ambil dari tulang bone bank. Jadi ada bank jaringan.
Jadi bank itu bukan hanya uang doang, doang ya, Dok. atau kredit doang. Tapi jaringan juga ada. Tapi ya, Dok? Jaringan jaringan ada, ada ada. Jadi eranya sekarang tuh bank itu ada bisa tendon, otot, tulang. Nah, ini dari bank tulang, dari bank jaringan istilahnya. Jadi ambil dari bank tulang, masukin ke sini, kita tanamkan kembali. Nah, jadi dia harapannya tulang yang dari bone bank itu, bank jaringan itu harapannya tumbuh dengan tulangnya dia sendiri. Nah, oke, sip, slide berikutnya. Nah, ini juga kita bisa tumor tulangnya kita ambil, kita buang dagingnya. Kenapa Mbak? Mual ya. Jadi kita buang, baru nanti daerah tumornya dibuang, sisa tulangnya itu baru kita sinar. Harapannya dengan penyinaran itu tumornya mati, kita masukkan kembali. Harapannya tulangnya hidup kembali. Slide berikutnya. Nah, ini dia tadi. Tadi ada cerita-cerita direbus ya supaya tulangnya lunak. Ini dia. Tadi ada tulang lunak Nah, ya. ini dia nih. Tumornya di daerah paha sampai lutut dibuang, baru daerah daging tumornya itu dibuang, dibersihkan sampai kayak gini, baru kita rendam nih sama cairan nitrogen. Harapannya sel tumornya mati tapi sel tulangnya enggak. Oke. Tapi ya memang rada lunak nih tulangnya jadinya. Jadi baru kita masukin kembali. Nah, ini sekarang pasien sudah survive lebih dari 2 tahun, sekarang pasien sudah bisa sekolah kembali. Seperti ini. Beraktivitas ya. Oke, slide. Nah, memang kalau kita bicara angka kesintasan itu angka harapan hidup. Mungkin kita masih agak di bawah dibanding Malaysia, Jepang, dan Singapura. Nah, kita masih 43% angka harapan hidup 2 tahunnya. Tapi nggak apa-apa, seiring waktu kita makin belajar dan meningkatkan pengetahuan, mungkin nanti bisa mencapai mungkin seperti Malaysia. Kita masih di angka 43%. Ini penelitian saya di 2018, pasien-pasien osteosarkoma, tumor tulang, bahwasanya angka harapan hidup 2 tahun dengan kanker tulang itu masih 43 tahun. Nggak apa-apa. Oke, slide. Kenapa? Karena ya tadi, pasien-pasien datang ke kita itu dengan kondisi kayak gini. Coba lihat ini, tumornya udah lari ke paru-paru, udah bulat sana, bulat sini. Ini pasien datang udah sesak, megap-megap. Terus datang dengan kondisi, ini mungkin agak blur ya, HB 1,8. HB itu normanya 12. Datang dengan HB 1,8. Bayangkan betapa sesaknya dengan kondisi kayak gitu, HB 1,8. Dokternya pun, waduh mau saya apain lagi nih, gitu seperti itu. Nah, banyak tipikal pasien kita datang dengan kondisi kayak gini. HB segini, udah sesak, udah megap, udah, ayo dok, tolong dok. Nah, kondisi kayak gini ya udah sangat-sangat terlambat untuk ditangani. Ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini yang terjadi. Kenapa pasien banyak datang terlambat di kita? Nah, pengetahuan kurang tentang kanker tulang itu. Ya, baru ini sebenarnya udah tahu sih, tapi masih rada denial. Artinya udah banyak yang bilang, ayo berobat, ini kena mungkin kanker tulang. Enggak, ini cuma benjolan biasa. Dalam arti nggak nerima ya dokter Masih ya? denial. Terus ini nih, nomor 3, banyak refuse medical therapy. Artinya ke orang pintar dulu, baru nanti ke dokter gitu sih. Masih ada Ketika seperti itu ya, Dok? nah banyak banget tuh ketika nanti sudah datang dengan benjolan seperti itu baru ke dokter. Banyak tipikal masyarakat kita tuh mencoba untuk pengobatan tradisional dulu. Benar. Tapi untuk cancer, apalagi untuk tumor ganas, dia nggak punya waktu banyak untuk berpikir. 2 bulan langsung brut kayak gitu langsung ke paru-paru. Apalagi rata-rata yang seperti itu harus diurut begitu ya, Dok? Iya. Dan tadi seperti saya bilang, pasien kayak gini tuh kebanyakan anak-anak. Yang nggak setuju biasanya bukan bapak ibunya, neneknya nggak berobat ke dokter. Benar. Neneknya tuh ketika nanti datang kembali udah kondisi kayak gitu, megap-megap, Bu, Pak, kemarin kan saya sudah bilang untuk berobat segera. Iya dok, kami udah setuju berobat dok, tapi neneknya nggak mau dok, kakeknya nggak mau, opungnya nggak mau ini gini. Tapi datang dengan kondisi seperti itu, Benar. seperti itu. Dan ini terus yang keempat, kok udah ngerasa enakan setelah dioperasi, habis itu nggak mau kemo. Nah datang, oke, habis operasi kok enak ya, udah seger, namanya tumornya udah diangkat, dia udah seger, udah enak, tapi habis itu nggak mau kemo. 3 bulan kemudian datang besar lagi, udah lari ke paru-paru. Karena nggak kemo. Terus yang terakhir ini, influence by family and parents. Neneknya, opungnya ya, Marto Rombo, keluarga besar semuanya itu harus memutuskan untuk bagaimana si anak ini. Padahal menurut saya, anak itu tanggung jawab ya orang tuanya, Benar bapak ibunya gitu sih. Kasihan banget anak, akhirnya saya punya pasien ya, sudah cerita seperti itu, udah
berkali-kali ketemu saya, ayo berobat, ayo berobat. Even amputasi pun nggak apa-apa, kaki palsu zaman sekarang bagus-bagus saya bilang. Intinya anak ini selamat, anak-anak nih, anaknya selamat. Bapak ibunya masih, aduh dok berpikir. At the end adalah datang ke saya adalah udah perutnya besar, udah ke paru-paru, udah megap-megap, udah sesak-sesak. Di saat itu saya bilang apa? Aduh Pak, kan udah saya bilang. Akhirnya bapak ibunya berantem. Kata si bapaknya, ini keluarga istrinya yang nggak mau. Jadi menyalahkan berobat, keluarga Nah, begitu ya, Dok, jangan ya? terlalu seperti itu, Benar, kasihan nih benar. anaknya seperti itu. Nah, seperti itu. Sampai akhirnya anak itu meninggal, seperti itu. Gitu ya. Ya, oke, slide berikutnya. Nah, mungkin untuk bisa follow Instagramnya kita, Tumor Tulang Medan. Di sini ada kita share operasi-operasi yang kita lakukan dan beberapa pengetahuan tentang kanker tulang itu apa. Mungkin bisa dilihat di sini. Oke. Oke. Ya, oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Dokter Andi. Silakan kembali lagi Dok. Luar biasa. Kita jadi biasa. paham ya Hasanah terkait dengan kanker tulang ini sendiri. Jadi emang udah terjawab ya Dok ya. Iya, benar. Nggak mesti diamputasi Tidak begitu mesti ya Dok ya. diamputasi. Karena masih banyak alternatif lain yang bisa dilakukan oleh tim dokter dalam mengatasi hal-hal yang seperti ini. Benar Aduh. sekali. Dokter boleh diminum juga dokter. Iya. Dipersilakan. Hasanah gimana tadi kok kayaknya agak pusing sedikit Iya, gitu. agak oyong gitu ya. Belum Lihatnya terbiasa yang melihat-melihat seperti ini gitu ya. benar. Memang dari dulu sih pengennya jadi dokter karena riwayat tadi nggak bisa lihat darah. Riwayat penyakitan maksudnya. Lihat kayak gitu aja udah rasanya gimana gitu. Iya. Tapi kalau ngelihat duit cerah langsung ya. Cerah, Semangat ya. Benar sekali. Apalagi yang merah-merah itu ya kan. Tapi bukan 10.000 ya. Baik, dokter kita mau nanya lagi. Nah, tadi dokter bilang kan bahwasannya angka harapan hidupnya di Indonesia Kesintasan, itu rendah begitu, 43% saat ini masih ada. Kita kalah dengan negara-negara tetangga begitu. Nah, Iya. itu faktornya apa itu, Dok? Ya, tadi 43% itu di Medan ya, pasien-pasien saya di Oh, di Medan itu, Dok? Iya, Oh, di di Medan. Medan. Mungkin ya kurang lebih sama ya di Indonesia. Ya, kebanyakan pasien kita datang dengan kondisi seperti itu. Makanya membuat angka harapan hidup juga jadi rendah gitu sih. Pasien datang dengan kayak gitu tadi saya lihat dengan paru-parunya udah penuh dengan tumor, datang dengan HB1,8 ya dengan kondisi kayak gitu ya harapan hidup angka kesembuhan jadi benar-benar kecil gitu seperti itu. Makanya balik lagi ya Dok ya, ketika sudah ada tanda dan gejala dari tulang Harus itu segera sendiri harus segera dilaporkan. dilakukan Bener, ke iya. dokter begitu ya Dok Iya, ya? Medical check up makin ya. cepat ditanganin kakinya bisa kita selamatkan atau tangannya kita bisa selamatkan. Terus tidak lari ke paru-paru, angka kesembuhan juga tinggi. Oke, Oke. baik. Itu untuk prosesnya dokter untuk mencapaikan kanker tulang seperti itu berapa lama kira-kira dokter? Kembali tadi seperti saya bilang, kalau dia kanker ganas dalam 2 bulan bisa langsung cukup Langsung kayak gitu. seperti itu ya, Dok, Seperti ya? itu ya, dokter. Lebih Makanya cepat ya? sebenarnya kalau kita cerita tentang kanker, boleh sih berpikir tapi nggak usah lama-lama. Takutnya kelamaan mikir, kankernya udah menjalar kemana-mana gitu ya Dok ya? Benar. Aduh dok, kita pulang dulu ya, kita konsultasi, diskusi sama keluarga. 5 bulan lagi datang dengan kondisi tadi seperti itu. Paru-paru udah habis semuanya. Oke, baik. Nah, Dok saya mau nanya juga nih Dok, ini fakta atau mitos Dok? Kalau untuk kanker tulang ini kan bisa berada di seluruh tulang yang ada di tubuh seperti yang dokter katakan tadi. Apakah fakta atau mitos dimulai dengan nyeri punggung yang hebat begitu Dok? Oke, nah nyeri tulang punggung hebat. Oke, masa pintar banget ya. Jadi, nah kanker tumor tulang yang menyebar dari tempat lain itu biasanya paling sering ke tulang belakang. Oh, Paling sering ya. Tapi tumor yang berdiri sendiri itu biasanya di anggota gerak dan biasanya di dekat sendi, bahu, lutut, Pergelangan ya? pergelangan kaki. Nah, tapi kalau misalnya yang tumor penyebaran dari tempat lain itu kebanyakan di pinggang. Nah, itu bisa terjadi. Nah, Bisa terjadi, keluhan untuk nyeri punggung itu bisa jadi salah satu marker. Tapi ya kembali lagi, kalau penyebaran itu mungkin ya kita lihat nih, oh ternyata memang udah riwayat 1 tahun lalu ada operasi prostat, ada kemo tentang kanker payudara, sekarang sakit punggung. Nah, kita boleh mencurigakan itu adanya penyebaran tumor dari payudara atau dari prostat ke tulang punggung. Bisa, itu bisa. Gitu. Baik, yang penting segera dilaporkan ke dokter ya Dok ya, Benar, biar kita tahu benar. tindakan Gejala-gejala selanjutnya yang apa. Benar, nanti Benar kita tuh. periksa Nah, pakai MRI, pakai CT scan, membuktikan bahwasanya ini just sekedar
nyeri punggung biasa atau penyebaran dari kanker dari tempat lain itu. Oke, baik. Dokter, saya punya teman yang nggak kalah pintar juga, ada di belakang ada Noe ini. Udah berisik dari tadi ya. Udah berisik ya. Gimana? Temennya udah dapat pencerahan kan dari Nonton kan dokternya? temannya Noe? Iya. Ini memang ada yang nanya dari WhatsApp. Oh iya, langsung silakan. Dokter, saya mau nanya ini. Itu kakak yang mau nanya. Untuk yang tadi kan kayak diganti tuh lututnya. Nah itu kira-kira tahannya itu sampai berapa tahun? Gitu. Terus kayak misalnya aktivitasnya itu harus seperti biasa ataukah dia bisa olahraga seperti lari atau gimana gitu? Ada batasan tidak Ada dengan batasan atau menggunakan tidak yang gitu, untuk pengganti olahraga? tersebut ya, tulang penggantinya itu. Silakan dokter. Oke. Jadi ketika kita bicara ganti-ganti itu, nah untuk aktivitas itu kembali lagi dari otot apa yang udah dimakan tumor. Artinya ketika diganti tapi otot paha depan udah dimakan oleh tumor, artinya otot depan sudah tidak ada, pasti ada kelemahan. Tapi ketika tumornya itu tidak kena otot paha depan, paha belakang, cuma sekedar sebagian otot yang kecil saja, itu bisa aktivitas seperti biasa. Mau lari, mau apa silahkan. Dan implan ini didesain memang kuat, bagus dan bisa aktivitas seperti biasa. Oke. Tapi untuk fungsi kembali lagi nih, ketika kita operasi apa aja bagian dari otot, bagian dari tumor yang udah dimakan. Sehingga artinya makin banyak otot yang sudah dimakan oleh tumor, makin lemahlah fungsinya seperti itu. Oke, itu ya Noe Gimana, sudah Noe? dijawab. Untuk berapa lamanya tadi? Oke. Ketahanannya. Iya. Ketahanan. Jadi implan ini bisa bertahan sampai 15 sampai 20 tahun seperti Oke, itu. 15 sampai dengan 20 tahun. Jadi biasanya 15 tahun itu bukan artinya rusak, hancur, enggak. Mungkin ada bagian yang agak longgar, mungkin kita perlu ketatin. Ada bagian yang agak keluar, mungkin kita harus masukin seperti itu. Servis lah. Servis ya, Sebagai servis. pinjam resmi gitu ya. Nah, setiap barang tuh kan pasti ada masa pakai. Benar. Nah, gitu. terkait nih dokter untuk operasi dan lain sebagainya itu apakah di cover bisa di BPJS atau seperti Ya, apa, jadi dokter? gini nih, untuk full cover BPJS, nah jadi gini, kalau bicara tentang BPJS, biasanya kalau di rumah sakit Adam Malik ya, rumah sakit Adam Malik itu adalah rumah sakit top referral, artinya rumah sakit yang coveran BPJS-nya paling tinggi di Sumatera Utara ya. Jadi biasanya bisa di cover, tapi mungkin tidak semua, artinya biasanya kita buat permintaan khusus. Karena implan ini kan rada mahal. Implan ini kurang lebih 150 sampai 250 juta. Oke. Artinya mungkin rada mahal ya. Artinya kita bisa minta kasus khusus gitu loh. Pengecualian supaya bisa di cover BPJS. Bisa sih bisa, tapi mungkin tidak semua kasus bisa kita lakukan karena biasanya ada limitnya seperti itu. Baik. Nah, intinya di sini kalau di rumah sakit pemerintah ya, Iya. khususnya di rumah sakit Adam Malik itu di cover ya dok ya. Oke, tapi tidak secara keseluruhan Tidak begitu ya dok keseluruhan. ya. Parsial ya. Parsial. bisa Nah, kita masih akan ngobrol lagi, mengulik lagi informasi terkait dengan kanker tulang ini. Bagi pemirsa yang ingin bertanya, jangan sungkan telepon kita di 0811-6100-386 atau bisa bertanya lewat live chat di live streaming TVRI Sumatera Utara. Kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Noe. Noe. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kopi Pagi. Kopi pagi. Ya, tentunya masih bersama Dr. Andriandi ya. Ini luar biasa sekali. Tadi kita sudah diinformasikan, sudah banyak nih ilmu-ilmu yang sudah kita dapat. Tapi kita belum membahas seputar tentang makanan nih Budi. Oh gitu, baik. Ya. Ada sarapan hari ini. Bukan Noe. Bukan Noe. Lo tadi kan katanya makan. Iya, maksudnya makanan-makanan apa Itulah saja yang kan. boleh dikonsumsi, Benar. apa saja yang harus dihindari. Iya harusnya si gitu. Nur tadi bilangnya kayak gitu, makanan konsumsi. Kan kalau kita kan udah dengar, iya kita belum bahas makan. Nah itu kan kita kayak sarapan gitu. Emang Noe kalau di usia sekarang lagi masa ini Pertumbuhan ya, loh, Budi. pertumbuhan ya. Lucu-lucunya Noe ya. Makasih ya Nur. Nanti ya selesai acara makannya ya Noe ya. Iya ya. Dengar ya Le ya, dengar Tapi ya. bayar sendiri. Oke, dokter kita pengen tahu juga ini dokter terkait dengan makanan apa saja sih yang boleh dan yang harus dihindari gitu dok, silakan. Ya, oke. Ya, makanan yang sebenarnya dikatakan sebagai pencetus cancer, semua cancer ya, adalah makanan-makanan yang mengandung kayak penyedap rasa, Oke. Cepat pemanis saji ya. buatan, cepat saji,
pewarna buatan. Terus ada juga penelitian yang menyatakan bahwasanya suka makan ikan bakar, ayam bakar. Nah, Oh, ikan yang dibakar-bakar ayam ya? dibakar-bakar. Itu salah satu pencetus kanker. Karena di situ oke. akan timbul namanya karbon yang mencetus kanker. Oke. Ya boleh lah, tapi jangan sering-sering seperti itu. Boleh tapi jangan sering-sering. Iya. Atau kalaupun makan yang bagian gosong-gosong itu dibuang Dibuang. aja gitu ya dok ya. Boleh. Dagingnya aja yang Oh, utuh yang itu bersih. bisa dokter. Ya, jadi teori yang menyebabkan katanya penyebab kanker itu ketika makanan dibakar tuh karena menimbulkan reaksi karbon katanya di situ. Itu yang akan mencetuskan sel kanker. Jadi sebenarnya kita ini punya sel kanker semuanya. Tapi setiap orang ini punya sel yang Berpotensi. untuk menyebabkan kanker. Tapi sel itu tidak hidup, tidak muncul. Nah, kapan itu dia aktif, kapan itu muncul? Nah, bisa penyedap rasa mengaktifkannya, bisa yang tadi makanan-makanan yang dibakar-bakar. Jadi Saji. faktor-faktor banyak faktor yang menyebabkan muncul itu sel kankernya itu jadi hidup, jadi aktif seperti itu. Oke. Nah, untuk makanan yang harus dihindari setelah yang sudah terkena dari kanker tulang itu makanan seperti apa? Nah, seperti yang tadi saya bilang, jadi ketika udah kena kanker dan dalam pengobatan ya mencoba hidup sehat saja. Sayur-sayuran seperti sayuran itu kan dibilang banyak antioksidannya, terus menghindari radikal bebas ya, buah-buahan segar, sayur-sayuran segar, makanan rumahan karena kan mungkin di luar tuh makanan pakai penyedap rasa, micin yang banyak zat-zat kimia yang juga secara teori mencetuskan terjadinya kanker seperti itu. Kalau untuk fase pemulihan ini dok, dari pasca operasi begitu. Nah, makanan-makanan apa saja yang harus ditingkatkan begitu dok? Ya, jadi yang mengandung apa nih dokter? ya, jadi operasi itu pasti ketika apalagi operasi satu paha operasinya semuanya. cukup besar dan perdarahannya banyak sehingga luka juga besar sehingga ketika operasi itu dilakukan biasanya kita akan kasih protein tinggi. Protein tinggi. Apakah protein dari infus atau makanan protein yang sehari-hari? Ya kita biasanya sarankan ke pasien itu untuk makan protein tinggi bisa dari putih telur, dari ikan, dari daging supaya mempercepat proses pertumbuhan tulang, proses pertumbuhan luka, seperti itu. Untuk ikan sendiri dok, mana lebih disarankan? Ikan laut atau ikan air tawar begitu? Atau ikan asin? Sama aja ya Sama aja sebenarnya, dong ya. tapi ya ikan itu banyak proteinnya gitu Oke. sih. Baik. Sama aja. Udah tahu ya Hasana ya, begitu. Nah. Bud, boleh Ya, nanya kenapa? lagi? Boleh, boleh, boleh. Mau nanya lagi? Boleh ya. Iya. Boleh, Ini, boleh. kalau tadi kan Budi bilang kalau BPJS kan itu Di cover. Di cover ya. Ya, Kalau misal tapi tidak Iya, full tidak ya. full. Artinya Iya, tidak keseluruhan. biasanya kita selective case, artinya tidak semua langsung kita minta pasti dikasih. Tidak, karena Ada lumayan prioritasnya dok ya? ada prioritasnya. Mungkin Jadi yang sudah biasanya mungkin- fatal ya dokter ya? Ya mungkin yang kita lihat nih ketika misalnya kita selektif, artinya jangan sampai misalnya kita lihat angka harapan hidupnya kira-kira kecil, angka kesembuhannya itu kecil. Nah biasanya itu akan kita mungkin kita akan di nomor dua kan. nomor dua. Nomor satunya biasanya yang kira-kira pasien ini angka harapan kesembuhannya bagus, sehingga Produktivitasnya artinya tinggi. Usianya juga masih muda seperti usia itu. masih muda. Artinya implan yang operasi yang kita lakukan akan lebih lama dipakai sama si pasien ini dibanding dengan pasien yang lain yang mungkin ya prognosisnya atau angka kesembuhannya lebih kecil. Oke. Tidak semua gitu Tidak loh. semua. Tidak misalnya abang bilang demam pasti di cover pasti, tapi kalau ini selective case. Gitu Selective sih. case. tapi maksudnya mau ditanya juga kayak misalnya asuransi yang swasta gitu dok. Asuransi Itu swasta gimana? cover. Cover ya dok? Cover. Oh begitu, karena kan ada kayak asuransi yang swasta yang lainnya kan penyakit yang ini tidak gitu, Ya, yang jadi ini biasa- tidak gitu. Ada pengecualian. Iya, Ya. ada pengecualian dia Jadi gitu. kalau, ngomongin asuransi nih. Jadi pasien-pasien saya biasanya kalau asuransi swasta itu kan ada masa tunggu. Benar. Nah, biasanya tergantung asuransinya. Kalau masa tunggunya tuh biasanya 2 sampai 3 tahun. Nah, 2 tahun sampai 3 tahun tuh biasanya kalau masa tunggu cancer nggak ditanggung, sakit jantung nggak ditanggung, bla 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 itu ada klausulnya yang harus dipenuhi. peraturannya masing-masing. Tapi biasanya kalau udah lewat dari masa tunggu biasanya ditanggung. Itu Noe. Jadi Noe kalau misalkan baru daftar asuransi ya Nggak bisa di cover. Ada masa tunggunya. Ada masa tunggunya. Iya. Gimana? Udah, itu aja. Ada lagi? Iya kayak misalnya berarti kita untuk yang penyakit ini kayak mie gitu jangan ya dok berarti. Ya makanan cepat saji, makanan instan-instan itu Bukan nggak boleh tapi lebih dibatasi Jangan- begitu iya, ya dok jangan ya. terlalu sering. Kalau udah mukanya kayak mie, badannya kayak mie ya jangan setiap hari makan mie kan gitu Noe. Udah pastilah nggak bisa Agus. Micin kata dia gitu. Nggak instan cuman micin sama aja kan Budi ya.
Iya, sama satu lagi Budi, kakimu bisa nggak lasak kali nggak Budi? Iya. Nah, itu ya. Iya, Dari tadi nggak kartu tahu. itu aja Biasa baru sepatu baru. Oh, gitu. Biar Sepatu dilihat baru. ya. Iya. Oke. Biar nampak itu di kamera. Gini lah kalau punya kawan peka kali kayak gini. Aduh dokter, menggemaskan ya, seperti orangnya. Oke, Dok, saya mau nanya Dok, ini terkait dengan operasi. Nah, kalau operasi kanker tulang itu melibatkan dokter spesialis apa saja gitu Dok? Nah, kalau kita bicara tentang tumor tulang, saya nggak bisa berdiri sendiri nih. Iya. Artinya tadi kan saya sebutkan bahwasanya pengobatan itu bukan hanya operasi, harus kemo. Kemo itu biasanya kita join dengan dokter penyakit dalam khusus kemo atau penyakit dokter anak khusus kemo. Berkolaborasi. Nah, berkolaborasi. Baru kedua adalah biasanya ketika operasi kita join dengan dokter bedah plastik biasanya. Oh, oke. Bukan untuk mancungin hidung gitu sih sebenarnya. Tapi Dokter jangan ngomong mancungin bilang hidungnya ke saya, Hasana, dokter. tapi enggak, maksudnya mindsetnya kan bedah plastik tuh. Tapi tujuan untuk dokter bedah plastik itu adalah ketika misalnya ada bagian kulit yang banyak harus dibuang. Tadi kan ada kulitnya tuh sampai melebar, jelek, banyak pembuluh darah itu kan harus dibuang. Nah kita nggak bisa tutup nih. Atau misalnya pembuluh darahnya untuk ke daerah ujung kaki itu udah dimakan tumor. Kita mungkin bisa selamatkan dengan join dengan dokter bedah plastik. Bagaimana dokter bedah plastik untuk merekonstruksinya ya kita serahkan sama dokter bedah plastik. Nah, sehingga harapannya adalah targetnya adalah kita bisa selamatin kakinya gitu sih. Harus misalnya dengan kayak gini, ototnya diputer, otot kulit dari sini dipindahin supaya intinya kita bisa selamatin kakinya. Oke. Berarti banyak kolaborasi berbagai Benar. dokter spesialis ya Dok di sini Iya. ya. Untuk Oke. ikatan dokter-dokter bedah itu seperti yang dokter katakan tuh, bagaimana penyebaran di Kota Medan dokter? Ya, jadi kalau saya di Paboy itu organisasi untuk dokter ortopedi, ya penyebaran sudah sampai ke daerah ya, sudah sampai ke daerah dan mungkin rata-rata ya tamatan dari di sini dari USU kita sudah punya pendidikan di sini, ya sudah ada menyebar ke daerah-daerah. Oke. Berarti kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara ini sudah memiliki rata-rata ya Dok ya, Iya, sudah rata-rata memiliki dokter spesialis Spesialis ortopedi. Oke, nah jadi sudah tidak khawatir lagi ya Dok Iya. ya. Jadi bagi pemirsa yang mungkin merasakan gejala dan tanda dari kanker tulang ini bisa langsung berkonsultasi dengan dokter spesialis ortopedinya di masing-masing daerah begitu. Nah, kalau dokter sendiri nih dinasnya di mana Dok? Iya Oke, dokter. saya ini dinas di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik sama di Rumah Sakit Siloam. Oke, Siloam, nah, ya. ada Itu dua aja. rumah sakit ya. Buka Iya. praktek juga Dok? Enggak, rumah? di Rumah Sakit Siloam aja tidak. Oh, tidak. Oke, berarti cuman ini ya di dinas saja Dinas Dok, ya. saja, Oke, baik. Itu dia Hasana. Mana tahu ada keluarga, nanti bisa langsung Konsultasi berkonsultasi dengan sama dokter ya. Dokter Boleh. Andi ya. Oke, boleh diinformasikan juga dokter itu hari spesialis kan biasanya ada hari tertentu ya dokter ya. Kalau Iya. di rumah sakit itu di hari apa aja dokter? Iya, saya setiap hari di Rumah Sakit Adam Malik dan Rumah Sakit Siloam. Oh, Setiap Oke, hari. tiap hari ya. Setiap hari. Nah, ini dokter. Kalau misalkan kita mau melakukan pembedahan gitu ya Dok ya, misalkan operasi lah begitu ya Dok ya. Itu kan nggak semua juga bisa dioperasi begitu ya Dok ya. Benar. Kita harus lihat juga Selektif riwayat terlebih dulu. daripada penyakit pasien itu tersebut Iya. ya Dok ya. Nah, jadi kalau misalkan dengan kondisi kanker tulang dengan penyakit diabetes begitu itu gimana itu Dok? Ya, jadi biasanya ketika diabetes ini saat ini ya ilmu obatnya sudah makin berkembang, biasanya ya tetap kita bisa lakukan operasi, tetap bisa tapi dilakukan operasi, kita ya? join dengan dokter penyakit dalam khusus endokrin lah istilahnya dokter penyakit dalam yang khusus menangani kasus penyakit diabetes. Ketika dokter diabetesnya menyatakan oke sudah Bisa, layak begitu operasi, ya? kita maju, kita operasi. Pernah ada Dok pasien yang tidak Iya. disarankan untuk dioperasi setelah diperiksa begitu Dok? Ya, jadi sebenarnya ketika kita putuskan operasi, nah kembali lagi nih kayak tadi nih. Paru-parunya udah habis dimakan tumor, habis 1,8. Itu kita nggak langsung operasi. Oke. Intinya bagaimana memperbaiki kondisi dia dulu. Oke. Kalau kondisi dia bisa terperbaiki, mungkin kita bisa operasi. Tapi kalau misalnya kondisi dia tidak bisa terperbaiki, ya mungkin ya kita nggak akan operasi seperti itu. Dengan paru-paru sudah jadi tumor kayak gitu, rasanya mungkin sulit untuk dioperasi. Karena akan memperburuk kondisi dia seperti itu. Jadi obat-obatan aja ya dokter ya. Obat-obatan aja. Jadi ya itu tadi saya bilang ketika fase awal atau di kondisi awal sudah terdeteksi, angka kesembuhan besar, angka harapan hidup juga besar. Tapi kalau udah seperti itu rasanya ya mungkin kita cuma bisa ya rasanya mungkin ya istilahnya kita bisa katakan ke keluarga, waduh sudah sangat terlambat. Mungkin
kita tidak bisa melakukan tindakan operasi lagi. Saat ini ya kita mencoba memperbaiki kondisi umumnya dia tapi dengan harapan ya sudah tidak begitu besar gitu loh untuk memperbaiki kondisinya dia seperti itu. Oke, baik. Nah, Dok, saya mau nanya lagi nih, Dok. Ini fakta atau mitos? Ya, fakta atau mitos, mengonsumsi makanan yang manis-manis bisa memicu sel kanker tumbuh dengan makmur. Nah, jadi itu masih terjadi perdebatan ya. Oke. Nah, jadi ada teori yang menyatakan gula itu akan menyebabkan inflamasi sistemik. Inflamasi itu artinya proses peradangan di tubuh. Makin banyak gula, makin banyak peradangan di tubuh. Jangan lupa teori cancer salah satunya adalah teori peradangan. Makin banyak peradangan, makin akan memicu sel kanker itu terjadi. Itu masih dalam debatable, masih dalam perdebatan. Tetapi kalau dikatakan gula itu menyebabkan peradangan, itu sudah terbukti. Makin banyak gula, makin proses inflamasi, proses peradangan makin tinggi. Tapi apakah itu berbanding lurus dengan terjadinya kanker? Belum tahu. Belum tentu Belum ya, tahu. Dok, ya. Oke. Masih debat kusir ya, Masih Dok? menjadi perdebatan. Perdebatan ya. Masih ada cara diskusi dulu ya kan. Untuk Seperti menuntaskan. saya dan calon mertua. Ah. Masih perdebatan. Uang sinamon. Nanti kita buka sumbangan untuk nambahin sinamotnya. Ya. Oh, sumbangan. Luar biasa ya Bu Oke, ya. Noe mau nanya lagi, Noe. Ada yang mau ditanya lagi, Dok. Silakan, Tapi ini Noe. sepertinya dia nggak apa-apa ya, Dok, agak lari dikit ya. Lari dari Larinya mana ke kemana? matahari? Bukan, iya kayaknya gitu. Ini sekarang kita bukan usia nggak lansia aja pun, kayak anak muda sekarang, di bagian lutut itu, Dok. Itu kan sering kayak pengeroposan atau apa gitu, Dok. Kayak misalnya kita naik tangga 10 anak tangga Pegel. aja, anak muda ya, ini yang anak muda aja. Dia udah kayak terasa gitu, Dok. Terus nanti tiba-tiba kalau misalnya diperiksa ke dokter, kayak ada pengapuran atau apa gitu. Itu orang anak muda karena sepupu saya sendiri itu terkena perempuan. Oke. Oke. Itu kenapa, Dok, kira-kira? Ini Noe tahu aja ya, mentang-mentang dokter kita spesialis Iya, ortopedi, konsultasi semua gratis. masalah tulang ditanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Konsultasi gratis ya. Nggak apa-apa, Mas. Ya, Nanti silakan, dokter. nambahin pasien saya aja. Komisi. Jadi sebenarnya ya ketika terjadi usia muda, perempuan ya, usia muda, perempuan, nah kita tidak berbicara tentang proses keropos. Karena keropos itu biasanya terjadi pada perempuan usia menopause. Perempuan usia muda biasanya tidak terjadi keropos. Keropos bisa terjadi kalau misalnya ada ketidakstabilan lututnya. Makanya kita perlu lihat nih, kok bisa terjadi keropos di usia muda. Biasanya ada urat yang robek, ligamen yang robek, bantalan yang robek, akibat mungkin pernah jatuh, cedera olahraga, seperti itu. Karena harusnya tidak wajar perempuan usia muda itu terjadi keropos. Kalau di usia menopause, perempuan ya wajar gitu. Jadi kita biasanya kalau usia muda, perempuan kita MRI untuk ngelihat ada nggak urat yang robek. Karena ketika uratnya robek, lutut menjadi tidak stabil sehingga terjadi proses pengapuran atau pengeroposan seperti itu. Itu dia. Untuk gambaran fisik obesitas nggak? Enggak, tapi kayaknya enggak. betul yang dibilang dokter. Dia pernah jatuh dari pernah jatuh. motor gitu. Mungkin itu penyebabnya. Ya, Ada trauma ya, Dok? ya, ada di situ trauma. ya? Oke, Karena nggak wajar perempuan usia muda terjadi keropos seperti itu. Nah itu kalau misalnya kita mau periksa di cover dengan BPJS atau tidak? Dok? Bisa di cover BPJS? Oh boleh, bisa. Yang penting BPJS-nya aktif. Ah, Ya. ah. Iya aktif kok masanya. Baru aja kemarin isi Baru buat? paket. Baru buat? Enggak baru buat. Oh, iya. Enggak, udah 5 tahun. Udah 5 tahun, cuman 4 tahun nunggak baru dibayar. Makasih ya Budi. Tahu aja lo Budi. Oke, baik. Nah, itu tadi kita sudah banyak sekali ya berbincang bersama dengan Dr. Andi. Balik lagi nih, kami tidak bosan-bosannya menginformasikan kepada seluruh pemirsa. Bagi pemirsa yang ingin bertanya, pemirsa bisa hubungi kita di 0811 6100 386 atau bisa juga bertanya lewat live chat chat di ya, live benar. streaming TVRI Sumatera Utara. Oke. Kita dan saksikan tentunya- pemirsa, jangan kemana-mana. Ini dia penampilan spesial dari Noe Noe and and Friends. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Oke,
kita masih berbincang bersama dengan Dokter Andi. Andi. Nah, Dok, sebelum dilakukan operasi pastikan tindakan awalnya itu di kemo ya, Dok ya. Nah, boleh dong Dok cerita bagaimana proses kemoterapi itu sendiri, Dok? Ya, jadi kalau kemoterapi ya memang seperti yang masyarakat tahu kemo itu berat. Apalagi kita cerita nih untuk anak-anak rasanya kasihan banget ya anak-anak di kemo. Ya, tapi ya memang harus di kemo. Nah, obat-obatan sekarang juga sudah makin berkembang, tidak yang seperti dulu semua obat kemo itu buat muntah, buat badan itu nggak enak. Ya makin sekarang makin obat-obat tuh makin makin safe istilahnya, makin bisa nggak terlalu rontok, badan tuh tidak terlalu sakit, udah makin bagus sekarang. Sehingga ya dengan kayak gitu si anak mau kemo, mau melakukan tindakan. Karena kalau nggak kemo itu sangat-sangat fatal. Karena bisa jadi pengobatan kita jadi nggak maksimal. Memang efek samping masih tetap ada, tapi tidak seperti dulu. Rambut rontok, kulit kering, badan kusam, ya memang harus seperti itu gitu sih. Tapi kan dokter itu banyak perspektif ya dari orang-orang bahwasanya ngapain sih kemo-kemo gitu kan. Toh nanti ujungnya mati juga gitu kan. Iya. Itu kan banyak ya pasien-pasien tuh Iya. takut untuk Iya. mengalami Lebih ke proses. pasrah gitu ya. Iya, prosesnya itu kan yang seperti dokter Iya, katakan ya, benar. takut gitu. Nanti Benar. juga nyeri katanya Iya. kan, rambut sampai rontok Benar. gitu. Itu gimana dokter? Ya, memang banyak masyarakat, banyak pasien itu menyatakan, aduh lah dok, udah kena cancer, saya pasrah, nggak usah berobat. Banyak, tapi ya memang, ya intinya adalah seperti yang saya tunjukkan tadi, bahwasanya itu penelitian saya di Medan, ya 43% kita bisa survive di atas dari 2 tahun, asal mengikuti proses pengobatan, proses pembedahan. Ya, hasil pengobatan itu ya kita serahkan sama yang di atas lah, sama Allah. benar, Tapi ya mungkin ini usaha kita. Ya kalau mengikuti segala proses pengobatan, operasi, segalanya dan tahu di fase awal harapan sembuh pasti tetap lebih besar. Pasien saya yang tadi yang saya rendam-rendam tuh pakai Iya, cairan tulangnya tadi, ya, tulang itu lunak sekarang tadi ya. udah sekolah, udah Udah beraktivitas sekolah ya, Dok, seperti ya? biasa. Oke. Gitu. Untuk yang di kemoterapi sendiri, Dok, itu kalau kanker kan ada tingkatannya ya, Dok ya. Itu dari tingkatan berapa sampai berapa, Dok, yang bisa dikemo gitu, Dok? Nah, jadi semua ini bisa dikemo, harus dikemo. Oh, harus semuanya dikemo. harus. Tapi memang fase awal, jadi kalau kita cerita tuh fase awal, jadi fase yang masih di dalam tulang, fase yang udah keluar tulang, fase yang udah lari ke paru-paru. Semua ini harus dikemo. Kalau kita bicara tentang kanker tulang yang pada anak-anak ini, semua wajib dikemo. Tapi ketika udah sampai ke fase lari ke paru-paru, mungkin dosisnya harus di-adjust, harus disesuaikan. gitu. Karena kondisi orang dengan udah metastasis paru, udah lari ke paru-paru, kondisi udah nggak maksimal lagi. Mungkin harus disesuaikan gitu. Oke. Untuk Tapi- jadwalnya sendiri, Dok? Seminggu Ya. berapa kali begitu, Dok? Jadi biasanya untuk kemo, saya tidak melakukan tindakan kemoterapi. Tadi seperti saya bilang, saya akan konsul ke bagian dokter penyakit dalam Oh, khusus gitu. kemo dan Siap. dokter anak khusus kemo. Biasanya itu 3 siklus sebelum operasi. 3 siklus itu biasanya bisa berakhir dalam 3 bulan. 3 siklus itu biasanya 3 bulan. Setelah 3 siklus selesai, baru kita lakukan tindakan operasi. Setelah operasi kemo lagi, gitu 3 siklus lagi. Jadi panjang pengobatannya. Iya ya. Dan juga pemirsa tidak perlu khawatir gitu ya, Dok ya. Iya. Bahwasanya ya kemoterapi itu membantu Benar. Untuk penyembuhan untuk ya. penyembuhannya Benar. gitu. Dan Semakin- obat-obat itu juga tidak maksimal kalau tidak dibantu dengan kemoterapi. Kemoterapi, begitu. benar. Karena masyarakat memang benar yang dikatakan Hasana sudah apa ya? Perspektifnya udah mengarah ke perspektifnya sana udah yang gitu. zaman dulu kali Iya. begitu ya, Dok ya. Karena kan zaman dulu kan kok udah kemo itu udah mengerikan sekali gitu ya, Dok ya. Benar. Nah, justru di kemo yang saat ini tuh itu bisa membantu percepatan daripada pengobatan. Ya, biasanya kita akan, saya akan tanya nih ke keluarga, apalagi nih kalau bicara tentang kanker pada anak-anak, saya tanya ibu bapaknya, kita mau fight nggak nyelamatin ini anak gitu sih. Nah, Mau barulah berjuang di situ nggak kita gitu ya? agak-agak berlinang air mata, haru-haruan. Oh iya dok, kita akan ikutin. Nah, akhirnya ya itu banyak ya kita ajak keluarganya untuk benar-benar support ini anak. Anak ini kan mau diapain kan tergantung orang Orang tuanya, tuanya, benar-benar. belum bisa memutuskan. Ya tapi juga banyak seperti Mbak bilang ya banyak yang udah pasrah yang nggak mau diapa-apain seperti itu. Oke, Gitu. baik itu dia Hasana ya.
Jadi balik lagi kita juga sebagai keluarga ya dok ya, Benar. Iya. juga bisa memberikan masukan bahwasannya ya kemoterapi itu merupakan salah satu alternatif untuk membantu percepatan penyembuhan dan juga pengobatan ya dok ya. Baik, tapi Baik. tentunya Budi kalau kita bisa ya, ini kalau bisa sih sebagai orang tua juga harus mendidik anaknya secara benar-benar ya dengan pola makan, kan Benar. menghindari lebih bagus daripada mengobati ya Benar. dokter ya. Baik, Ya, nah terus satu lagi tadi tuh pengaruh nenek, kakek, opung. iya. Mungkin menurut saya cukuplah anak itu yang memutuskan orang tua ya, bapak dan ibu. Karena nanti jangan sampai tetangga-tetangganya juga dimintain iya. pendapat. Pendapat. Rasanya Benar-benar. pada akhirnya nanti datang sudah sangat-sangat terlambat gitu. Iya. Kasihan anaknya soalnya. Itu Oke. keputusan berada di tangan orang tua. Orang tua, Jadi benar orang sekali. tua lah yang memutuskan secara cepat dan Iya. tepat, Tepat, ya dok benar-benar. ya. Itu. Nah, balik lagi karena kan kita punya dokter yang bisa diajak konsultasi ya dok ya. Jadi kalau udah dokternya mengatakan ya mau tidak mau kita Harus pasti harus mengikuti. menurut karena Harus itu adalah yang menurut. terbaik gitu ya dok ya. Boleh berpikir tapi jangan lama-lama. Iya. Minimal 1 malaman. Besoknya datang lagi. Jangan setelah 5 bulan kemudian ya dokter. Boleh berpikir. Kadang kan mungkin di fase awal masa sih dok anak saya kena cancer, masa kok gitu Masih gitu sih. merenung ya, dokter ya. Oke boleh berpikir, boleh merenung, boleh oh bener nggak? Mungkin sekarang informasi makin terbuka. Kalau kondisi kayak gini emang beneran cancer tulang nggak gitu sih. Iya. Gitu. Tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Baik, dokter mungkin sebelum kita tutup ada pesan kesehatan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Silakan dokter. Ya, pesannya adalah segera berobat jika ada keluhan yang tidak enak di daerah anggota gerak atau di tulang ataupun di sendi. Makin cepat ditanganin untuk semua kanker, makin besar angka harapan hidup, makin besar angka kesembuhan sehingga kita tetap bisa berkumpul bersama keluarga kita yang menderita kanker. Baik, sekali lagi terima kasih dokter terima Andi. kasih. Luar biasa sekali, dokter. Sudah mampir ke Kopi Pagi, mudah-mudahan next time kita bisa undang lagi ya dok ya. Amin, amin. Baik. Dan tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang setia menonton kita di Kopi Pagi. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai dengan 11.30. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Asana pamit undur diri. Sampai bertemu di acara Kopi Pagi selanjutnya. Dadah. Dadah.